Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herviana, NIM 2311254 dari kelas PAI 3H. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari hakikat, thariqat, marifat, dan syariat, dan juga makna tasawuf dan ruang lingkupnya, dan juga apa itu pengertian dari insan kamil. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu pengertian syariat. Syariat jika ditinjau secara bahasa, secara bahasa berasal dari kata syara'a yashri'u syara'an, yang berarti membuat peraturan atau undang-undang Iyad Hilal dalam bukunya studi tentang usul fikih. Memberi definisi bahwa menurut pengertian bahasa, istilah syariat berarti sebuah sumber air yang tidak pernah kering, di mana manusia dapat memuaskan dahaganya. Dengan demikian, pengertian bahasa ini, syariat atau di hukum Islam ini dijadikan sebagai pedoman sumber pedoman. Dalam dunia tasawuf, syariat adalah syarat mutlak bagi salik atau penempuh jalan rohani menuju Allah. Tanpa adanya syariat, maka batallah apa yang diusahakannya. Selanjutnya, pengertian thariqah. Apa itu thariqah? Istilah thariqah berasal dari kata at-thariq yang berarti jalan menuju kepada hakikat, atau dengan kata lain pengamalan syariat yang disebut al-jaro atau al-amal. Secara bahasa, thariqah berasal dari kata bahasa Arab yang berarti melewati suatu jalan. Dalam istilah sufistik, thariqah yang selanjutnya ditulis dengan tarekat sebagaimana dijelaskan oleh Abu Bakar Aceh yang dikutip oleh Mustafa Zahri adalah jalan atau petunjuk melakukan ibadah tertentu sesuai dengan ajaran yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dilakukan para sahabatnya, tabi'in dan tabi'in secara turun-menurun, hingga sampai kepada para ulama atau guru-guru tasawuf secara berantai atau membentuk sebuah silsilah atau sanad tarekat hingga kepada kita sekarang. Ada juga yang menjelaskan bahwa tarekat adalah jalan menuju hakikat sesuatu. Amin Al-Qurdi mendefinisikan bahwa arti thariqah adalah pengamalan syariat dan secara serius mengamalkan ketentuan-ketentuannya, menjauh diri dari sikap mempermudahkan yang memang seharusnya tidak diperbolehkan mempermudahkannya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang apa itu hakikat. Hakikat dalam tasawuf, hakikat adalah imbangan kata syariat yang identik dengan aspek kerohanian dalam ajaran Islam. Untuk merintis jalan mencapai hakikat, seseorang harus memulai dengan aspek moral yang dibarengi aspek ibadah. Bila kedua aspek ini diamalkan dengan penuh kesungguhan dan keikhlasan, maka akan dapat meningkatkan kondisi mental seseorang dari tingkat rendah secara bertahap ke tingkat yang lebih tinggi. Pada posisi tertinggi, Tuhan akan menerangi hati sanubarinya dengan nurnya, sehingga ia betul-betul dapat dekat dengan Tuhan, mengenal Tuhan dan melihatnya dengan mata hatinya. Selanjutnya, apa itu ma'rifah? Pengertian ma'rifah. Kata ma'rifah berasal dari kata kerja arafa yang berarti tahu, sehingga ma'rifah berarti pengetahuan. Sama halnya dengan istilah ilmu yang berasal dari kata kerja alima yang berarti tahu, sehingga ilmu berarti pengetahuan. Hanya saja bedanya ialah bahwa ilmu merupakan pengetahuan lahiriah, sedangkan ma'rifah adalah pengetahuan batinnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan insan kamil. Apa itu insan kamil? Insan kamil berasal dari bahasa Arab, yaitu dari dua kata, yaitu insan dan kamil. Secara harfiah, insan berarti manusia dan kamil berarti yang sempurna. Dengan demikian, insan kamil berarti manusia yang sempurna. Menurut Ibnu Arabi,
Insan kamil merupakan wadah tajalli Tuhan yang paripurna. Sementara di sisi lain, ia merupakan miniatur dan segenap jagat raya karena ada dirinya terproyeksi segenap realitas individual dari alam semesta, baik alam fisika maupun metafisika. Al-Jilli merumuskan insan kamil aun dengan merujuk pada diri Nabi Muhammad SAW sebagai sebuah contoh manusia ideal dalam Al-Quran, menerangkan bahwa Nabi Muhammad adalah sosok figur insan kamil yang patut dicontoh oleh manusia. Insan kamil adalah wadah tajalli Tuhan yang berkedudukan sebagai khalifah dan sebagai wali tertinggi atau al-qut. Wali secara etimologi berarti dekat, adapun secara terminologi menurut pengertian sebagian ulama Ahlus Sunnah, wali adalah orang yang beriman lagi bertakwa tetapi bukan nabi. Sebagian ulama lain berpendapat bahwa seluruh orang yang beriman lagi bertakwa itu disebut wali Allah dan waliullah. Yang paling utama adalah para nabi, yang paling utama di antara para nabi adalah para rasul, yang paling utama di antara para rasul adalah ulul azmi, yang paling utama di antara ulul azmi adalah Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya saya akan menjelaskan makna tasawuf dan ruang lingkupnya. Istilah tasawuf berasal dari kata bahasa Arab dari kata tasawwafa yatasawwafu tasawufan, mengandung makna atau menjadi berbulu yang banyak, yakni menjadi seorang sufi atau menyerupainya dengan ciri khas pakaiannya terbuat dari bulu domba atau wool, itu sufi. Walaupun pada prakteknya tidak semua ahli sufi pakaiannya menggunakan wool. Tasawuf, bila dipandang secara istilah, banyak sekali ungkapan-ungkapan yang mendefinisikan dan dari tasawuf tersebut. Misalnya, Ma'ruf al-Qarqi mendefinisikan tasawuf adalah mengambil hakikat dan meninggalkan yang ada di tangan makhluk. Ada lagi menurut Abu Bakar al-Qattani mengatakan tasawuf adalah budi pekerti. Barang siapa yang memberikan bekal budi pekerti atasmu, berarti ia memberikan bekal bagimu atas dirimu dalam tasawuf. Selanjutnya, Muhammad Amin Kurdi mendefinisikan bahwa tasawuf adalah suatu yang dengannya diketahui hal ihwal, kebaikan dan keburukan jiwa, cara membersihkannya dari yang tercela dan mengisinya dengan sifat-sifat terpuji, cara melaksanakan suluk dan perjalanan menuju keridhaan Allah dan meninggalkan larangannya.